Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Agun, di channel Agun RF. Ya, di sini saya pribadi ingin mempresentasikan sebuah manajemen project yang berjudul Management Solution Framework Application Development Project Plan. Tapi sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Agun Rifki Fadila, NIM-nya 181011 dari kelas 07 TPLB 00A dari Universitas Pamulang atau Unpam dari jurusan Teknik Informatika. Oke. Sebelumnya saya ingin presentasi sebuah metodenya dulu. Ya, metode yang saya pakai ini adalah WBS. Jadi WBS itu adalah Work Breakdown Structure. Apa itu? Coba. Nah, WBS itu adalah suatu metode yang pengerjaannya proyek tersebut menjadi suatu struktur dalam pelaporan hierarki. Maksudnya WBS itu cuma digunain kalau buat melakukan memecahkan suatu masalah di setiap proses pekerjaan untuk menjadi lebih detail. Buat apa sih? Nah, buat agar proses perencanaan proyek tersebut memiliki tingkat keberhasilan yang lebih baik atau lebih tinggi. Itu loh. Jadi, di sini juga ada Gantt chart juga. Gantt chart itu adalah suatu desain alat untuk manajemen yang menampilkan suatu jadwal proyek secara grafis maupun sistematis maupun dinamis sekalipun. Nah, untuk menunjukkan suatu elemen-elemen kunci dari suatu proyek tersebut. Elemen apa sih? Elemennya itu bisa tugas proyek dari mulai tanggal selesai pencapaian suatu tujuan proyeknya, terus pengerjaannya tugas tersebut sampai pembagian peran-peran sumber dayanya. Itu loh. Manfaatnya banyak loh. Manfaatnya salah satunya adalah mendorong untuk mempertimbangkan secara lebih serius untuk sebelum membangun suatu proyek. Biasanya mengambil suatu langkah keputusan dalam untuk perbandingan rencananya. Maksudnya kayak misalkan nih, rencananya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Misalkan rencana ini tidak sesuai dengan arahan kita atau kemauan kita karena bencana alam gitu misalkan. Jadi ada rencana berikutnya gitu loh. Oke, sampai situ saja. Langsung saja di dalam Microsoft Project-nya itu biasanya kita menggunakan simbol yaitu finish to start dan start to start yang disingkat FS dan SS. Apa sih itu? Nah, kalau FS itu kalau digunainnya kalau misalkan pekerjaan yang satu terlambat akan mempengaruhi tanggal mulai si pekerjaan satu lagi. Nah, kalau yang SS itu kalau pekerjaannya yang satu terlambat itu gak bakalan ada gangguan sama sekali, atau tidak mempengaruhi tanggal si mulainya pekerjaan satunya lagi gitu. Oke, cukup itu saja yang saya bisa kasih tahu. Ini dia project saya. Startnya dari sini ya, tanggal 28 bulan Desember 2021 sampai sini ya, sampai tanggal 13 bulan Februari 2023. Nah ya, itu di sini ada, saya ingin jelasin sedikit aja ya, karena jujur saja ini banyak banget loh. Oke. Karena kenapa? Karena durasi. Oke. Saya akan jelasin singkat saja. Yaitu mulai dari sini. Di sini adalah pengerjaan 6 hari
untuk membutuhkan waktu 6 hari ini buat apa? Buat membentuk tim kerjasama buat proyek tersebut gitu. Ada 6 hari ya, dari tanggal 28 sampai tanggal 4 Januari 2022 gitu. Oke, lalu ada kita bikin rencananya juga ya. Rencananya dari 59 hari. Bayangkan, ada 59 hari itu apa aja sih? Kenapa bisa banyak? Karena bisa untuk membuat rencananya itu bisa saja gagal atau ada kendala, ada juga bisa untuk memperkirakan kalau rencana itu bisa saja berhasil di rencana yang cadangan gitu. Kalau misalkan satu gagal, satunya lagi bisa diselesaikan gitu. Makanya di sini ada drop 0, drop 1, drop 2, drop n. DN itu kayak tak terbatas dan sebagainya gitu. Jadi ada lebih dari satu pokoknya. Itulah rencana-rencananya. Dari tanggal 14 ini bulan Maret ya 2022 sampai sini nih April tanggal 29 2022 juga gitu. Jadi butuh waktu 35 hari. Lalu ada lagi untuk ini ya, mana ya, tunggu sebentar. Nah ini kan ada developer atau pengembangannya. Apabila rencana tersebut gagal, maka bisa balik ke rencana berikutnya gitu, atau pilih rencana berikutnya. Jadi ada juga rencana targetnya juga dari rencana pertama dan rencana berikutnya juga ada. Untuk perkiraan saja ini dimulai dari 24 hari, dari tanggal 30 sampai 30 bulan, kalau nggak salah bulan Mei, terus sampai bulan Juni, sama tanggal 30 bulan, tahunnya juga sama 2022. Terus ada lagi pembuatan rencana jadwalnya untuk mengedit. Mungkin saja rencananya bisa gagal karena tertimpa bencana alam kayak longsor dan banjir segala macam, dan juga bisa juga seperti rencana-rencana yang tak terduga seperti kekurangan bahan dan segalanya. Itu termasuk ke biaya rincian anggaran ya. Tapi itu membutuhkan waktu 13 hari saja, dari tanggal 24 bulan Agustus sampai bulan September tanggal 9 2022 gitu. Terus ada lagi tahap pelaksanaan rencananya itu dari pertama itu dari pengetesan dulu, uji coba dulu. Nah, uji cobanya itu sampai ke fixnya, sampai benernya itu, sampai ke gagalnya juga pun dihitungin. Tapi kalau ditotalin ada 32 hari, dari tanggal 20 bulan September 2022 sampai tanggal 2 bulan November 2022. Oke. Lalu ini rencana dimulainya sampai ini project ditinjau kembali atau diulang kembali. Dari itu semua itu membutuhkan 7 hari, dari tanggal 12 bulan Desember 2022 sampai sini nih. Oke, sampai tanggal 13 bulan, harusnya tanggal 20 bulan Desember 2022, tapi dimaju karena terlambat, kan ada di sini keterangan FS finish to start, dan menambah
Lalu di sini ada test plan-nya juga, testing, ada program manajemen, itu saling dibagi ya. Kalau untuk developer pembuatan jadwal dan rencananya itu dibagi kalau yang rencananya 25%, kalau jadwalnya 10%. Jadi tidak ada kata terlambat di sini. Makanya di sini predecision-nya pas ya. Tuh. Cuma bisa dibilang SS start to start ditambah 3 hari aja. Start to start itu tadi yang sudah dilihat dari sini, jika pekerjaannya satunya itu terlambat tapi tidak mempengaruhi tanggal mulainya si pekerjaan satu lagi, maka disebut start to start gitu. Terus ada lagi di bawahnya itu adalah, coba kita ya, ini dia, ini rencana satu dan rencana lainnya. Nah itu dibagikan dari sini. Jadi di sini ada dibagi masing-masing 25%, ada yang 30%, ada yang 50%. Tapi kalau ini rencana berikutnya atau rencana kita, kalau dia rencana tersebut tidak dapat dipenuhi karena suatu kendala, maka perencanaan ini yang akan dilaksanakan gitu. Jadi ada developer testing 50%, logistic management, testing, user education, ada juga program management, semuanya itu dibagi 50% gitu. Lalu ada lagi ini ya, yang paling penting nih, beta release atau tahap penguji coba rencana satu dan rencana lainnya. Apabila satunya gagal, pindah ke satunya lain. Itu saling berhubungan ya. Cuma di sini ada perbaikan di bagian rencana satu, karena rencana satu ini ada sedikit masalah, makanya di sini di bagian FS-nya itu kita sebut finish to start, dikurang 4 hari. Jadi biar menambah waktu gitu loh. Jadi kenapa terlambat? Karena ini yang tadi saya bilang, rencana satunya ini tidak dapat terpenuhi karena keadaan keadaan yang tidak memungkinkan. Nah, kalau yang rencanain itu dia sama sekali tidak ada masalah. Cumanya di sini kita melakukan banyak pengujian. Nah, kalau untuk rencana untuk pemilihannya, kita memilih rencana satu karena rencana yang cadangannya itu tidak terpakai. Ternyata kita si owner tersebut atau customer tersebut untuk meninjau kembali apa yang jadi si customer tersebut berhasil memakai rencana yang pertama. Setelah ditinjau kembali oleh tim kita developer pengembangnya itu, dan juga diperiksa kembali juga dari si customer atau si ownernya, lalu di tim support kita juga untuk minta evaluasi atau minta bantuan juga apakah ini sudah sesuai atau tidak, lalu memeriksa kembali yang rencana yang cadangannya sampai ke tahap perilisan atau tahap di mana rencananya itu diputuskan apakah keputusan memakai rencana yang satu atau rencana yang cadangan lainnya gitu, sampai ke tahap yang mereview atau mengulas kembali rencana-rencana yang diselesaikan gitu. Ada di sini ada keterangannya kok. Iya. Jadi poin pentingnya adalah finishnya ada 80% dari development dan logistik manajemen, program manajemen 50%, program manajemen 30%,
dan user education 50%, testing 75%. Dan yang bawahnya yang support evaluation kan karena dia cuma pihak bantuan saja, dia cuma support organisasi, logistik, manajemen 25%, program manajemen 25% gitu. Support evaluationnya itu digunain kalau misalkan program tersebut terkendala karena suatu hal yang tidak bisa dapat dipungkiri, kayak bencana alam misalkan atau apa, nanti pihak tersebut akan mengganti sejumlah beberapa uang gitu, ya misalkan beberapa juta atau beberapa ratus ribu gitu untuk biaya pergantiannya sebagai perjanjian dari si owner tersebut gitu. Nah, lalu di sini ada keterangannya ya. Saya nggak menulis angka-angkanya berapa saja karena di sini tuh jujur angka di sini tuh tidak dapat membuat saya yakin kalau angka-angka ini membutuhkan berapa biayanya, karena tidak ketahuan ya maksudnya. Nah, jadi di situ ada program manajemen, product manajemen, developer, testing, logistik manajemen, user education, support organisasi, customer-nya. Gitu. Jadi berapanya itu nggak saya keluarkan. Tapi yang perlu dipahami adalah dari satu sama lain itu saling berhubungan, sehingga customer-nya itu bisa mendapatkan kenyamanan dalam memilih project yang akan dibangun gitu. Jadi kita langsung ke berikutnya ya, ke sini nih. Tunggu sebentar, mana ya, sini aja, langsung ke sini aja, ini berhubungan ya. Tuh, sini saya kasih tahu tuh, berhubungan sekali tabel-tabelnya, bisa dilihat. Oke. Banyak saya milestone itu dalam bahasa Indonesia itu tonggak bangun proyeknya atau penengah proyek itu. Triknya cuma ada di sini, bikin dulu proyeknya, terus tarik ke bawah, lalu bikin dia sampai 100%, nanti set auto schedule, maka otomatis dia ada urutannya. Ini kita contoh saja, ada banyak ya, saya bikin ada banyak, dan ini berhubungan semua dari poin 4 sampai poin 5. Apa sih poin 4 poin 5 kan bisa dijelasin di sini. Poin 4 poin 5 di sini definitive goals, identity request skill itu dan sebagainya, cukup banyak ya. Sampai terakhir ini post project review ada 149 misalnya, jadi saling berhubungan satu sama lain. Dan gak semuanya FS ya, semuanya rata-rata itu SS atau start to start. Oke, baik, saya undur diri. Apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Lalu kalau misalkan ada yang tidak paham atau tidak mengerti, bisa tinggalkan saya di komen di bawah. Oke, itu aja. Saya undur diri. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.